Masih jauh gak sih? Enggak kok, bentar lagi juga nyampe. Nih, mending kamu minum dulu. Makasih ya. Kamu bohong ya sama aku, Lang? Bohong soal apa nih? Kamu bilang udah deket, tapi kita gak nyampe-nyampe. Aku capek tau, Lang. Kaki aku sakit lagi. Kamu ngapain? Biar kamu nggak capek sama kaki kamu nggak sakit. Yaudah, mending kamu naik ke punggung aku aja. Naik ke punggung kamu. Masa kamu digendong gitu? Iya, digendong. Beneran kamu mau gendong aku? Aku berat loh, Lang. Ya beneran. Udah buruan. Terus tasnya gimana? Tapi aku sini aja. Naiknya di sini coba. Nah, Tapi ini beneran. nah ayo. Kalau misalnya kamu gak kuat bilang ya. Ya bener. Aku bilang. Yuk. Satu, dua, tiga. Nah. Ternyata emang beratkan kamu sih dibanding atas yang tadi. Bukan, aku juga. Udah Bercanda doang, udah. Aku kuat kok. Kalau misalnya kamu gak kuat bilang ya. When he turns and walks away. Yes, there we go. Di tangan orang yang tepat, kamu tidak perlu mengemis untuk hal-hal kecil. Dengan orang yang tepat, marahmu ditenangkan, bukan dibiarkan tenang sendiri. Di antara riuhnya manusia, kamu adalah tenang yang tidak aku temui pada manusia lain. I know it is not enough to say I'm sorry. Didn't beg him to stay. Kamu adalah suatu kehadiran yang tidak pernah aku sangkakan. Kamu adalah suatu kebahagiaan yang tidak pernah aku bayangkan. Dan kamu adalah suatu kehilangan yang takkan pernah aku inginkan. There we go. There we go. Yes, there we go. Tadi semua itu adalah ucapanku 2 minggu yang lalu. Sebelum Raisa kembali menghilang. Untuk kali ini, aku diam dan aku tahu diri. Meski pikiranku selalu bertanya, apakah aku satu-satunya atau aku salah satunya? Deadline kita bentar lagi loh, Lang. Kamu gak lupa kan? Iya, aku tahu, Nes. Ya kalau misalkan tahu, ayo dong lanjutin, Lang. Aku gak mau ya kalau misalkan nanti kita pas presentasi gak bawa draft satunya. Udah, kamu tenang aja. Aku pasti beresin. Aku tunggu ya pokoknya. Iya deh, iya. Ya udah kalau gitu, aku nelpon penerbit dulu. Besok jangan lupa diskusi jam 10. Iya, iya, iya. Ya udah, bye. Aku harus ngapain lagi ya ke Raisa?
balas dari tadi. Kira-kira kemana ya? Atau aku chat lagi aja ya? Biar aku tahu dia lagi sibuk apa. Oh, kenapa jangan nih? Kenapa jangan dibalas cepet sih, Nick? Ini kesempatan aku loh. Ya, kamu gak akan ngerti juga. Seru banget pokoknya mah. Kapan-kapan kita kesana aja. Banyak yang unik tahu. Apa? Kamu tadi bilang kalau Raisa nggak bakal balas cepet juga. Yaudah, kita buktiin. Nih, aku bakal hitung mundur dari 10. Aku yakin Raisa bakal balas cepet juga. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Belum ada sih. Yuk, mungkin dia lagi ke WC dulu. Gimana kalau kita tunggu 1 menit lagi, oke? I can't lie, it feels nice that you're calling. You sound sad Sempat atau tidak sempat, and you're stalling. sebenarnya manusia tidak pernah kekurangan waktu. Semua ini hanya tentang prioritas. Siapa dan apa yang terlebih dahulu. Siapa dan apa yang pantas dijadikan How nomor satu. much I fucking miss you. Maybe I'm just no better than this. I haven't tried. Crisping up on your back, partner. Sekarang aku paham apa maksud dari orang di luar sana. Kalau menyukai seseorang yang hangat kepada semua orang itu adalah sebuah luka. I guess I won't ever mind crisping up on your back, partner. Setelah aku baca beberapa halaman sih, masih ada kalimat yang ambigu, Lang. Kan kita tuh disuruh bikin buku yang ringan. Real sih, aku juga sering tau ngerasa kayak gitu. Seru deh kayaknya kalau deep talk kayak gitu. Tapi kamu udah baca buku kedua yang aku kasih kemarin kan? Lang, Lang, Sorry, ya gimana? kamu udah baca buku yang aku kasih kemarin kan? Udah sih. Cuman aku baru baca setengahnya aja. Nah, aku tuh pengennya buku kita yang lagi kerjain sekarang tuh punya rasa yang sama juga kayak buku itu. Menurut kamu gimana? Bagus kok. Cocok juga kan sama tema yang lagi kita kerjain sekarang. Berarti nanti kamu banyakin nulis kalimat atau quotes. Perasaan kita sering ngerasain hal yang sama terus deh. Apakah jangan-jangan kita jodoh ya? Masing-masing. Apalagi deep talk-nya sambil depan api unggun. Jodoh banget nggak tuh? Iya, seru banget kayaknya. Apalagi deep talk-nya sambil makan jagung bakar. Buat naikin promosi dan penjualan buku kita nanti. Iya nggak sih, Bang? Iya juga ya. Bagus. Oke. Aku ini ada beberapa referensi buat kamu, Lang. Nes, aku ke WC dulu nggak apa-apa kan? Bentar aja. Oke, nggak apa-apa.
sebenarnya lagi nggak mood sih, Lang. Gak mood kenapa? Biar kamu jadi mood lagi, gimana kalau kita pergi kulineran? Kembalimu adalah hal yang paling aku tunggu. Tapi aku tidak tahu apakah sekarang ini aku sedang menunggu atau hanya sekedar buang-buang waktu. Orang kalau lagi sibuk emang susah banget ya buat balas chat. Ya iyalah, Raisa. Siapa lagi? Kalau terus-terusan kayak gini, jujur aku capek sih, Nik. Apa aku udahin aja kali ya? Nih, lihat. Ayo ih, Hah? kulinernya besok malam yuk. Ya jadilah, masa nggak jadi sih? Nih, minum dulu. Kasih ya. Sama. Bandung lagi suka hujan ya? Iya, Lang. Buku yang lagi kamu tulis udah nyampe mana? Udah sampai halaman 50-an kurang lebih. Emang kamu nggak capek ya bikin buku yang nggak sesuai apa yang kamu pengen gitu? Ya, kalau capek sih, pasti sih. Apalagi kan harus ngikutin kemauan orang lain. Emang kamu nggak kepikiran ya buat bikin buku yang kamu pengen gitu? Ada. Cuman menurut aku masih berat aja sih buat ngewujudin impian itu sekarang-sekarang. Berat? Iya juga sih. Kamu kenapa, Sa? Kok tiba-tiba nanyain soal kerjaan aku? Kau pernah ngerasa nggak sih, Lang? Dulu waktu kita masih kecil, kita ngerasa kalau dewasa itu enak gitu. Ya bebas aja mau ngapain. Tapi nyatanya malah makin rumit. Ya nggak sih? Kalau hari ini kerasa berat, itu wajar-wajar aja sih kalau menurut aku, Sa.
menjadi dewasa itu emang gak mudah. Banyak banget tanggung jawab yang harus kita bawa. Tapi di balik itu semua, kita boleh kok buat marah, nangis, kesel, ataupun istirahat. Asalkan yang paling penting kita jangan pernah berhenti, Sa. Tapi aku kepikiran kalau apa aku terlalu lemah ya buat jadi orang dewasa. Kamu gak lemah kok. Kamu itu kuat, Sa. Aku aja lagi nggak percaya diri kayak gini. Kenapa kamu yakin kalau misalnya aku itu kuat? Karena aku selalu percaya sama kamu. Bahkan di saat kamu gak percaya sama diri kamu sendiri. Kamu pasti bisa, Sa. Kamu juga harus bisa ya, Lang. Nulis apapun yang kamu mau. Minum dulu nih. Jangan terlalu maksain juga lah. Kalau masih belum sanggup mah. Aman kok, aman. Mending kita istirahat makan dulu yuk. Kamu duluan aja, Nis. Aku tunggu banget soalnya ini. Atau kamu aku bawain apa gitu? Wah, nggak usah, nggak apa-apa, Nis. Oh ya, ini makasih ya. Oke, sama-sama. Ya udah, kalau gitu aku keluar dulu ya. Ya. Kamu udah istirahat? Udah kok. Katanya udah istirahat. Tapi kok nggak kelihatan sih? Hah? Maksudnya? Coba simpan HP-nya. Terus lihat ke depan. Hai, Lang. Tada. Ini seriusan buat aku. Ya serius lah, Lang. Kenapa sih nanya gitu mulu dari tadi? Ya enggak, heran aja kayak tiba-tiba aja gitu. Ya ini hitung-hitung ucapan terima kasih aku aja, Lang. Soal kemarin. Padahal nggak usah loh, Sa. Kamu tuh harus banyak makan, Lang. Kamu jarang makan siang kan? Makan siang harus yang banyak porsinya. Tunggu, kok kamu tahu aku jarang makan siang? Ya kan kamu pernah bilang waktu itu. Bisa aku lupa. Emang iya ya? Iya. Udah nih, cobain dulu. Oke, cobain ya. Gimana? Enak gak? Enak? Seriusan enak? Hmm? Jangan bohong. Serius, aku nggak bohong. Ini beneran enak. Syukur deh kalau misalnya enak. Habisin. Tapi aku nggak enak dong kalau makan sendiri, Sa. Kita makan bareng ya. Aku nggak dulu deh. Kamu aja, kamu aja. Kan ini harus- aku buat kamu. Masa Kamu aku yang- juga harus cobain masakan kamu sendiri, ya. Nih, enak banget. Nih, telurnya jatuh. Nih, harus cobain. Sekali aja. Cobain dulu. Hmm.
makasih ya makan siangnya. Sama-sama Lang. Nah, yaudah, kalau gitu aku balik ke tempat kerja lagi ya. Harus kerja lagi? Iya. Oke. Bye, Sa. Bye. Semangat ya Lang. Ya, makasih ya, Sa. Look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. Ooh, I'll get over you. Oh, I'll get over you. Gue udah baca draftnya. Overall untuk cerita bagus. Sesuai ekspektasi dari meeting kita kemarin. Tapi kenapa cuma 75 halaman? Sebenarnya kita udah bikin 100-an halaman lebih sih Kang. Cuman Deadline yang gue kasih nggak terlalu sebentar loh. Kalian kan udah janji, draftnya bakal dibikin 100 halaman. udah dibikin kok Kang 100 halaman sama Galang. Tapi Ini? Yang gue terima 75 halaman. Yakin lu Lang udah bikin 100 halaman? Galang, Iya, Kang. Sorry. Gimana? draftnya lu udah yakin bikin 100 halaman? Udah kok. Cuman kemarin waktu pas kirim, filenya sempet korup. Jadi ya harus diketik lagi sebagian. Tanggung jawab. Next meeting kalau tetap kayak gini, gue mending cari orang lain. siap Kang. Lang, Galang, aku mau ngomong sama kamu. Ya tinggal ngomong aja sih, Nes. Kamu kenapa sih, Lang? Kok nggak kenapa-napa kok? Ya terus kenapa kerjaan kamu gak kamu kerjain? Ya kan tadi aku udah bilang kalau filenya korup. Udah tenang aja, pasti bakal aku beresin kok. Kamu bisa bohong sama semua orang, tapi kamu gak bisa bohong sama aku, Lang. Berarti kamu udah tahu kan alasan aku bohong tadi itu kenapa? Ya, aku tahu. Kamu udah capek nulis cerita pesanan orang lain itu. Ya tapi kan, Ya udah, kalau misalnya kamu udah tahu, harusnya kamu ngerti, Nes. apa karena Raisa, Lang? Kenapa jadi Raisa? Aku ngerasa setiap kali kamu deket sama Raisa, kamu tuh jadi orang yang beda, Lang. Galang yang aku kenal, nggak kayak Galang yang ada di depan aku sekarang. Ya kamu jangan nyalain semuanya ke Raisa dong, Nes. Dia nggak tahu apa-apa. Masih bisa ya kamu belain dia kayak gini? Emang dia siapanya kamu sih? Pacar kamu? Bukan kan? Ini kok jadi ngelebar kemana-mana sih, Nes? Terus, kenapa juga kamu harus Ya aku yang... karena aku peduli sama kamu, Galang. Aku gak mau kamu kehilangan diri kamu sendiri cuma karena orang yang hatinya pun gak tahu, gak pasti buat kamu. Gak pasti. Kamu bisa seenaknya aja ngomong kayak gitu? Tahu apa kamu seorang... Raisa udah punya pacar, Galang. Kamu sadar gak sih? Kamu tuh cuma cadangan. Cadangan loh, Lang. Mau sampai kapan kamu Daniel terus kayak gini?
Kamu boleh deket sama siapapun. Asalkan ingat satu hal. Jangan pernah kamu tinggalin diri kamu sendiri. Lang, BTW, Sabtu nanti kita jadikan trekking ke gunung. Kita udah lama loh nggak trekking ke gunung. Lang. Gak Lang? Ya, kenapa, Sa? Kamu kenapa sih? Oh, enggak kok, aku kenapa-napa. Sabtu nanti kita jadi kan trekking ke gunung. Jadi kok, jadi. Aku lagi bingung nih. Aku sama Raisa tuh sebenarnya apa sih? Di beberapa waktu kita tuh kayak orang yang lagi pacaran. Tapi kadang kita nggak saling tegur sapa, kayak orang yang nggak kenal. Tanyain soal apa? Kepastian hubungan. Bagus-bagus. Sa, Kenapa Lang? aku mau nanya sesuatu. Ini bagus nggak sih? Bagus kok, bagus. Oke, kalau kata kamu bagus nanti aku posting deh. Nanti aku tag kamu ya. Ya. Lang, Ya, kenapa, Sa? makasih ya. Makasih buat apa? Makasih kamu selalu bikin aku senyum terus. Sama-sama, Sa. Fotoin aku di situ ya. Ya, sini. Fotonya yang bagus ya, Lang. Ya. Oke. Oke. Yap. Dah. 1, 2. Bagus nggak Lang fotonya? Bagus kok, bagus. Sekali lagi ya, aku ngadep ke belakang. Oke. 1, 2. Bagus nggak Lang fotonya? Lang, Sebenarnya kita ini apa sih, Sa?
Maksudnya? Coba. Ih, bagus-bagus sih Lang fotonya. Tapi yang ini kayaknya kurang. Bisa jawab pertanyaan aku dulu nggak tadi? Pertanyaan apa? Sebenarnya kita ini apa? Kamu ngomong apa sih Lang? Udah ya kita pulang. Udah sore juga. Mau kamu dari aku tuh apa sih, Sa? Aku cuma pengen sama kamu. Udah itu aja. Ya tapi kita ini apa? Sa? Raisa? Lang, kita bisa loh jalanin ini semua. Kamu nyaman sama aku nyaman sama kamu. Udah itu aja. Ya nggak bisa lah kalau terus-terusan kayak gitu. Aku juga perlu tahu posisi aku tuh siapa sih di hidup kamu? Emang kamu berharap aku di posisi kamu, di kehidupan kamu itu jadi apa, Lang? Jadi pacar kamu? Kalau iya emang kenapa? Aku ini cadangan keberapa sih, Sa? Ke-1, ke-2, atau ke-3, atau ke-10? Atau aku ini cuma pelarian kamu? Hah? Iya. Aku lagi kesepian nih, lagi bad mood, lagi sedih. Oh iya, ke Galang aja. Dia kan bego, Galang, bisa digoblok-goblokin ya kan? Stop berpikiran kalau misalnya aku mau perlakukan kamu kayak gitu. Ya terus apa dong, Sa? Sa. Raisa sama apa? Aku sayang sama kamu, Lang. Aku juga cinta sama kamu. Tapi aku juga masih cinta dan sayang sama pacar aku, Lang. Ya terus sekarang kamu maunya gimana? Kalau misalnya aku disuruh milih antara kamu atau dia, juga nggak tahu lah harus pilih siapa. Kita semua punya batas, entah batas wajar, sabar, ataupun sadar. Ternyata benar apa kata orang, bahwa salah paham yang paling memalukan adalah mengira bahwa kita sedang diusahakan. Makasih buat apa? Makasih kamu selalu bikin aku senyum terus. Terima kasih sudah menjadi luka, karena darimu aku belajar betapa berharganya sembuh. Dan kini, aku juga mengerti bahwa tidak semua yang kita jaga akan memilih untuk tinggal. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kang Galang yang sudah memberikan sedikit bocoran tentang buku barunya yang berjudul
epilog tanpa prolog ya. Semoga ini menjadi pemantik rasa penasaran teman-teman agar ingin membaca lebih lengkapnya. Oke? Baik, selanjutnya kita akan langsung saja ke sesi pertanyaan ya, tanya jawab Q&A. Buat kalian yang yang ingin bertanya, boleh langsung saja angkat tangannya. Oke, boleh untuk Akang, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Gian dari Media Semesta. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat buat Mas Galang atas perilisan bukunya yang berjudul Epilog Tanpa Prolog. Untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya seputar tantangan. Jadi apa sih tantangan terbesar dari Mas Galang sendiri ketika menulis buku Epilog Tanpa Prolog ini? Oke, tentang tantangan katanya Kang Galang. Oke, terima kasih untuk Kang Gian. Silakan untuk Kang Galang dijawab pertanyaannya. Tantangannya ya? Tantangannya sih lebih ke emosionalnya sih yang besar. Karena saya harus nulis hal-hal yang dulu justru pengen banget saya lupain. Tapi saya percaya kalau saya bisa melewati hal itu, ya orang lain juga bisa mendapatkan kekuatan dari cerita saya. Ya intinya saya pengen membuat sebuah tulisan yang tulisan itu tuh bisa memberikan arti. Bukan hanya sekedar curhat doang. Curhat doang katanya. Oke, cukup Kang Gian? Cukup Mas. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaannya yang kedua, boleh langsung saja acungkan tangannya. Oke, boleh deh Akang ini nih, kayaknya kelihatannya galau banget nih. Silakan, perkenalkan namanya Akang. Baik, perkenalkan nama saya Dimas, saya dari komunitas baca buku. Saya mau bertanya, kenapa buku ini dinamai Epilog Tanpa Prolog? Dan apa sih harapan Kang Galang kedepannya kalau buku ini udah dibaca oleh banyak orang? Oke, ada lagi pertanyaannya? Udah dong. Cukup, oke. Siap, Kang Dimas ya, oke. Silakan untuk menjawab pertanyaannya Kang Galang. Judul buku ini tuh terlahir dari pertanyaan sederhana saya dulu. Gimana kalau sebuah cerita itu dimulai dari akhirnya? Saya rasa banyak pengalaman hidup kita yang kayak gitu. Datang secara tiba-tiba, perginya juga tiba-tiba. Ya, kita nggak bisa selalu mendapatkan sebuah opening yang indah. Bahkan cuma dapat endingnya aja. Dan dari ending atau akhirnya itu, kita bisa belajar arti dari sebuah perjalanan. Oke, agak nyelekit ya ternyata, aduh. Cukup untuk Kang Dimas? Cukup. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Kayaknya emang curhat ya Kang Galang ini di bukunya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, hitungan 3 ya. 1, 2, 3, acungkan tangan. Oke, aku pilih dulu. Tadi cowok semua yang nanya ya. Aku mau pilih cewek deh. Boleh deh, ada teteh ini. Silakan untuk teteh memberikan pertanyaannya kepada Kang Galang. Halo semua, saya Raisa dari Media Nusantara News. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat kepada Mas Galang atas perilisan buku baru-barunya. Saya dulu sempat baca berita yang ngasih tahu ternyata Mas Galang ini terlalu takut untuk nulis ceritanya sendiri. Nah, pertanyaan saya di sini adalah apa yang akhirnya membuat Mas Galang ini yakin dan akhirnya berani untuk nulis ceritanya sendiri? Terima kasih. Silakan untuk Kang Galang menjawab pertanyaan dari Teteh Raisa. Dulu ada seorang perempuan yang bilang ke saya, kalau saya pasti bisa. Saya bisa nulis apapun yang saya mau. Ya, walaupun kadang dia suka ragu sama dirinya sendiri. Tapi di balik itu semua saya percaya. Saya banyak belajar banget dari dia. Bahwa
keraguan itu tuh nggak akan mengubah apapun. Justru keraguan bisa membuat kita stuck. Maka dari itu, saya mencoba untuk bergerak, nulis apapun yang saya mau. Meskipun pada akhirnya saya dan perempuan itu harus ninggalin satu sama lain. Ini Pi, buat kamu. Damn, serius lang ini buat aing. Ya serius lah, kan kamu yang bantuin aku pas nulis. Wah enak ya, modal curhat kemana bisa jadi buku gratis. Pokoknya mah cerita bukunya relate banget lah, kayak kamu sama si Devi. Jangan buka kartu as di sini, atuh malu. Sorry, keceplosan. Udah deh, aing lanjut kerja lagi ya. Ya, makasih ya udah datang ya. Hati-hati. Yuk. Lang. Akhirnya ya Lang, kamu bikin buku yang bukan pesanan orang lagi. Ya, alhamdulillah Sa. Aku doain semoga bukunya laris ya. Amin. Makasih ya. Aku kira kamu nggak akan lanjutin kuliahnya. Ya, awalnya sih aku nggak mau lanjut Lang. Cuman aku inget kata orang yang bilang kalau aku itu kuat. Padahal pada saat itu aku lagi nggak percaya sama diri aku sendiri. Jadi, maksud kamu orang itu? Setelah itu, aku pengen buktiin Lang. Aku pengen buktiin perkataan dia yang bilang kalau misalnya aku itu kuat. Dan ternyata aku itu kuat. Bahkan mungkin lebih kuat dari apa yang dia kira. Oh iya Lang. Tadi waktu sesi Q&A sebenarnya aku masih ada satu pertanyaan lagi sih. Tapi aku nggak enak aja sama yang lain. Takutnya yang lain juga mau pada nanya. Ya udah, sekarang aja. Emang pertanyaannya apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Tadi kan waktu launching kamu sempat bahas soal perempuan yang akhirnya bikin kamu yakin ya buat nulis buku ini. Ya walaupun akhirnya kalian harus saling ninggalin. Tapi pertanyaan aku, gimana kalau pada saat itu kalian nggak saling ninggalin? Apa buku epilog tanpa prolog ini bakal tetap ada? Atau Kayaknya nggak bakalan ada deh. kenapa? Justru karena kita saling ninggalin, aku jadi banyak belajar bicara sama sunyi. Belajar ngubah luka jadi bahasa. Dan ngerangkai hal-hal yang nyakitin jadi cerita. Buku ini lahir dari ruang kosong yang ditinggalin, Sa. Oke, berarti intinya buku ini tuh kayak nyeritain soal perjalanan luka gitu ya? Ya, bisa dibilang gitu sih. Karena luka juga salah satu yang nuntun aku nulis, Sa. Walaupun kadang kalau diingat-ingat lagi sih, ya pasti sakit ya. Yes. Tapi aku berterima kasih karena berkat kepergian dia, aku jadi belajar dan aku bisa menemukan lagi diri aku sendiri. Kang Garang, Ya. punten itu sesi tanda tangan udah mau mulai. Oh ya, sebentar lagi saya kesana. Siap, Kang. Siap. Ditunggu ya. Siap. Teh. Ya. Oke, kalau gitu aku balik lagi ke acara ya. Oke, Lang, silakan. Makasih ya. Ya, sama-sama. 관심한 사이 내 맘을 훔친 너
Semoga langgeng ya, Lang. 회색빛에 내 하루가 점점 Ya, makasih ya, Sa. 너만의 채도로 날 물들여가 Seseorang hadir untuk memberi arti dan pergi untuk memberi ruang. Mungkin ia tak lagi di sisi kita, tapi alasan baik selalu ada di balik setiap pertemuan dan perpisahan. 번져 날 사랑하고 기쁨에 안겨 함께 흘러가는 나고 싶어 맘도 나와 항상 같은 맘 변치 말고 매일 함께 있어줘 You set my world on fire 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 Seriusan ada dia? Ya serius lah. Aku aja nggak nyangka dia ada di acara aku kayak gitu. Terus kalian ngobrol gak? Ngobrol, tapi cuman sekedar basa-basi aja sih. Oh gitu. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Ya nggak masalah juga kok. Tenang aja kali. Aku cuma penasaran aja. Cemburu. Syukurlah kalau misalkan kamu ngerti. Oh iya, nggak apa juga sih cemburu sama masa lalu. Yang penting kan sekarang kamu sama aku. Iya juga sih ya. Bentar ya, aku mau ke kamar mandi dulu. Mau cuci muka. Oh, ya udah sok. Aku juga mau ngasih makan dulu sini. Jangan dimatiin teleponnya. Iya, nggak akan. Ya. Kamu tahu dari mana kalau aku ketemu sama Raisa lagi? Oh. Capek? Capek kenapa? Ya, kalau dibilang capek masih pasti sih, Nick. Tapi kan Nesa juga udah baik dan peduli sama aku. Ya intinya aku juga kasihan sama dia. Nick, udahlah, gak usah ikut campur. Di luar sana juga banyak kok yang awalnya kasihan, tiba-tiba jadi cinta beneran. Raisa serius sama aku. Raisa atau Nesa? Kalau harus milih antara Raisa sama Nesa, jujur aku nggak tahu harus milih siapa. Can you love me again? Can things ever be the same? All I do is see slipping through my fingers when he turns and walks away. There he goes. Ini
ketika Mandoro Musa. Ini kan kita lagi di Asia Afrika, ini gedung-gedung zaman Jepang dan Belanda, dan ini mandornya. All the things Nah ini bawahan tangan kanannya ini. Jadi aku yang ngatur semuanya gitu sini, di sini. maybe you'll listen Kalau ada izin harus ke siapa? someday. Oh ya siap. Akang siap. I know it is not enough to say I'm sorry. Didn't beg him to stay. Biasa juga video penampakan kan, bisa lihat ada penampakan dari ini ada infrared dulu.